Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Munandar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori Bowenian dan genogram konseling Bowenian. Nah, adapun pandangan menurut Bowen yaitu keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Selanjutnya itu family therapy versus family system therapy. Nah, family therapy yaitu tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologisnya. Nah, adapun family system therapy yaitu sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, adapun ragam terapi keluarga, yang pertama itu intergenerasional dari Bowen, struktural dari Salvador Minuchin, yang ketiga itu strategik dari Jay Haley, dan terakhir itu eksperimental dari Gestalt. Nah, pendekatan Bowen. Nah, pada pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Selanjutnya itu keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Selanjutnya itu konsep dasar dari Bowen. Nah, adapun konsep dasar dari Bowen yaitu yang pertama itu differentiation of self atau pemisahan diri. Nah, seseorang untuk pemisahan diri adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik kritik serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional. Selanjutnya itu triangulasi. Nah, triangulasi ini atau segitiga konsep adalah konsep hubungan segitiga merujuk kepada konfigurasi emosional dari tiga orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Nah, triangulasi ini adalah penghalang dasar pembentukan sistem emosional. Nah, jika ketegangan emosi pada sistem dua orang melampaui batas, segitiga tersebut adalah orang ketiga yang membiarkan perpindahan ketegangan ke orang ketiga tersebut. Nah, suatu sistem emosional yang disusun secara seri pada hubungan segitiga akan bertaut satu dengan yang lainnya satu sama lain. Nah, hubungan segitiga merupakan hubungan disfungsional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik atau ketegangan. Nah, triangulasi ini dapat terus berlangsung untuk jangka waktu yang tak terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Selanjutnya itu sistem emosional keluarga atau nuclear family. Nah, yang pertama itu menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Ya, umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Ya, kebanyakan individu memilih pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Ya, jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan, dalam hal ini adalah masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa yang akan datang. Ya, konsep dasar yang keempat itu proses proyeksi keluarga. Nah, pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dengan anak. Anak biasanya menjadi target sasaran yang dipilih karena dengan berbagai alasan, seperti pertama itu anak akan mengingatkan pada salah satu figur orang tua terhadap isu pengalaman masa kanak-kanak yang tidak terselesaikan. Yang kedua itu anak ditentukan oleh jenis kelamin atau posisi penting dalam keluarga. Yang ketiga itu anak yang lahir cacat.
Yang keempat itu orang tua yang memiliki pandangan negatif saat kehamilan. Nah, perilaku menjadikan anak sebagai sasaran tersebut disebut dengan pengkambing hitaman. Nah, dan hal tersebut sangat membahayakan stabilitas emosional serta kemampuan anak. Nah, selanjutnya itu konsep dasar Bowen yang kelima itu yaitu proses transmisi multigenerasional. Ya, yaitu suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Nah, sikap, nilai dan kepercayaan, perilaku dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan. Nah, penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun menurun. Nah, selanjutnya itu konsep dasar yang ke-6 itu sibling position. Nah, satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profilnya. Nah, anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga, serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Yang terakhir itu regresi sosial. Nah, teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep regresi sosial ini membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, dan penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama secara berulang, secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu pembedaan sel. Ini merupakan konsep di dalam maupun interpersonal dalam diri individu. Aspek intrapsikik ini merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang tidak dingin atau ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Selanjutnya itu aspek intrapersonal atau orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Selanjutnya itu ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Nah, dan orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibantu orang lain, dan dalam proses pembedaan atau menuju meningkatkan tanggung jawab pribadi. Segitiga. Yang pertama itu semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Selanjutnya itu hubungan bersifat dinamis atau ada siklus kedekatan. Nah, segitiga dapat berkembang pada waktu yang berjauhan. Yang ketiga itu dalma hubungan. Pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman ataupun sekutu. Kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Nah, adapun tujuan konseling dari teori Bowen itu yang pertama itu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Meningkatkan setiap partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Nah, metode standarnya itu adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Nah, peran terapeutiknya di sini adalah sebagai pelatih atau supervisor. Selanjutnya itu meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Nah, teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem. Nah, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem yang emosional dan meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu dalam selama mengikuti terapi. Nah,
Bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Nah, perubahan alamiah atau natural change. Nah, yang pertama itu perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Nah, apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis, diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar bagi Bu Ani, berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua itu perubahan rencana. Nah, perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Nah, selanjutnya itu kesediaan untuk berubah. Nah, apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Tetapi sebagian orang lain sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Selanjutnya itu setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan yang untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya dalam kondisi yang sama. Di dalam program-program kesehatan agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Nah, strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama itu pemberian informasi. Nah, dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dalam pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai pengetahuan yang dimilikinya itu. Kedua itu diskusi dan partisipasi. Nah, cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas. Nah, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Cara itu teknik. Nah, teknik yang pertama itu genogram. Nah, genogram secara istilah berasal dari dua kata, yaitu gen atau unsur keturunan dan gram atau gambar dan grafik atau grafik. Dalam bahasa Indonesia, genogram dapat dipadankan dengan gambar silsilah keluarga. Nah, secara konseptual genogram berarti suatu model grafis yang menggambarkan asal-usul keluarga konsili dalam 3 generasi, yaitu generasi bibinya, orang tuanya, dan kakek neneknya. Adapun pengertian lain mengenai genogram adalah sebuah presentasi bergambar dari hubungan-hubungan yang terdapat di dalam sebuah keluarga dari berbagai generasi. Nah, genogram disebut sebagai silsilah keluarga dari satu generasi ke generasi lainnya di keluarga kita. Bentuk dari genogram hampir sama dengan family tree ataupun keluarga, tetapi dengan penjelasan dan informasi yang lebih lengkap. Nah, selanjutnya itu teknik kembali ke rumah. Yang ketiga itu teknik detriangulasi. Yang selanjutnya hubungan orang perorangan, dan teknik terakhir itu perbedaan sel. Nah, itulah penjelasan dari teori Bowenian dan teknik genogram. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.